Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fema Rosalia dari Akuntansi B akan mempresentasikan makalah saya mengenai akuntansi perpajakan yang berjudul Konsep Akuntansi Dasar Perpajakan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yang disini mengenai akuntansi. Singkatnya, akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, dan penyajian suatu data yang berhubungan dengan keuangan. Terdapat siklus akuntansi yang diawali dengan bukti transaksi, lanjut ke jurnal umum, lalu buku besar, neraca, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan terakhir adalah jurnal penutup. Di sini akuntansi yaitu merupakan penyajian suatu data yang berhubungan dengan keuangan yang dapat dimengerti oleh pihak yang menggunakannya dalam suatu pengambilan keputusan. Pajak dan akuntansi itu saling berhubungan seperti halnya dalam pengertian pajak di sini yaitu merupakan iuran wajib yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional dan memerlukan proses di dalam pengolahan iuran tersebut. Terdapat fungsi pajak dan jenis pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama mengenai anggaran, yaitu melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua adalah mengatur, yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian suatu negara. Yang ketiga adalah stabilitas, yaitu yang paling penting dalam kestabilan ekonomi. Mungkin contohnya seperti pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. Yang terakhir adalah retribusi, yaitu pendapatan masyarakat merata sehingga memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Terdapat jenis pajak yang berdasarkan sifat, yaitu langsung dan tidak langsung. Mungkin contohnya itu yang dibebankan kepada wajib pajak secara berkala, seperti PBB dan PBH. Pajak tidak langsung seperti dalam waktu tertentu seperti pajak penjualan barang mewah dan terjadi apabila pemilik menjual barang tersebut. Yang kedua berdasarkan subjek dan objek, yaitu yang dikarenakan sebuah objek seperti pajak motor, pajak impor, maupun bea cukai. Untuk contoh subjektif seperti PPh dan pajak kekayaan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pusat dan daerah. Contohnya mungkin dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal yang terkait, dan daerah yaitu disetorkan pada pemerintah atau Pemda yang terkena pajak seperti tempat hiburan, restoran, maupun wisata. Terdapat 4 ciri kualitatif laporan keuangan perpajakan, yaitu yang pertama adalah relevan, kedua andalan, ketiga dapat dimengerti, dan terakhir adalah dapat diperbandingkan. Definisi akuntansi pajak, yaitu akuntansi merupakan satu bidang akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Dengan adanya akuntansi perpajakan yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik pula dalam sebuah instansi. Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang membuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Prinsip akuntansi perpajakan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengenai kesatuan usaha entitas yang dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber entitas. Yang kedua yaitu kesinambungan suatu entitas ekonomi yang diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Dan yang ketiga mengenai konsisten penggunaan metode dalam pembukuan dan tidak boleh diubah berdasarkan pasal 28 ayat Undang-Undang 5 Undang-Undang KUHP. Memiliki ciri seperti tidak terpengaruh dengan adanya relationship yang istimewa, bisa diuji sebagai vendor independen dan tidak terdapat transfer pricing atau maupun KKN. Dan yang terakhir, mengenai konservatif, kemungkinan rugi atau belum direalisasi masih merupakan tafsiran yang sudah diakui sebagai kerugian. Terdapat ciri-cirinya seperti penentuan pada tahun buku, perhitungan pada penyusutan, perhitungan pada persediaan, dan pengakuan pada nilai kurs valuta asing. Peran akuntansi pajak dalam perusahaan. Yang pertama yaitu membuat perencanaan dan strategi perpajakan. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan. Akun akuntansi perpajakan terbagi menjadi 2, yaitu neraca, yaitu merupakan laporan keuangan informasi terkait akuntan akun seperti aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Neraca juga memiliki nilai yang tercantum dalam laporan perubahan modal, sehingga apabila gagal dalam penyusunan laporan, maka bisa dibilang itu kegagalan dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir mengenai laporan laba rugi, yaitu pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian
besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir